Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil tugas kami dari kelompok 4. Nama saya Siti Robetul Adawiyah. Perkenalkan, nama saya Indah Tuwati. Perkenalkan, nama saya Wulan Sari. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farizi. Perkenalkan, nama saya Iswadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang difteri. Difteri adalah penyakit menular yang dapat disebarkan memulai bentuk bersin atau luka terbuka. Gejalanya termasuk sakit tenggorokan dan masalah pernapasan. Penyebab utama difteri adalah infeksi bakteri Chondrineburium diphtheriae yang menyerang selaput lendir pada hidung dan tenggorokan serta dapat memengaruhi kulit. Penyakit ini dapat menyerang orang-orang dari segala usia dan berisiko menimbulkan infeksi sering yang berpotensi mengancam jiwa. Kedua, yaitu ada gejala difteri. Umumnya, gejala penyakit difteri akan muncul 2-5 hari setelah seseorang terinfeksi bakteri Corybacterium diphtheriae. Setelah bakteri menyebar ke aliran darah dan menimbulkan gejala di bawah ini. Terbentuknya lapisan tipis berwarna abu-abu yang menutupi amandel dan tenggorokan. 2. Tanda-tanda syok seperti kulit yang pucat dan dingin, berkeringat, dan jantung berdebar cepat. Pada beberapa organ, difteri bersifat ringan atau tidak ada tanda dan gejala yang jelas sama sekali. Dalam kasus seperti ini, mereka tetap tidak menyadari penyakitnya dan masih bisa menularkan ke orang lain. Ketiga, yaitu ada penyebab difteri. Difteri disebabkan oleh difteri Corybacterium diphtheriae. Infeksi ini dapat menular memulai partikel di udara, benda pribadi, peralatan rumah tangga yang terkontaminasi, serta menyentuh luka yang terinfeksi kuman difteri. Selain penularan, difteri juga bisa terjadi menular air liur seseorang. Bahkan, jika orang yang terinfeksi tidak menunjukkan tanda atau gejolak difteri, mereka masih dapat menularkan bakteri hingga 6 minggu setelah infeksi awal. Bakteri paling sering menginfeksi bagian hidung dan tenggorokan. Setelah menginfeksi, bakteri melepaskan zat-zat berbahaya yang disebut racun yang kemudian menyebar memulai aliran darah dan menyebabkan lapisan abu-abu tebal. Lapisan ini umumnya terletak di arca hidung, tenggorokan, lidah, dan saluran udara. Pencegahan difteri. Pencegahan yang dapat dilakukan pada kasus difteri meliputi 1. Semua kasus difteri dirujuk ke rumah sakit dan dirawat di ruang isolasi. 2. Penguatan imunisasi rutin difteri sesuai dengan program imunisasi nasional. 3. Penemuan dan penata laksanaan dini kasus difteri. 4. Pengambilan spesimen dan kasus-kasus kontak erat kemudian dikirim ke laboratorium rujukan difteri untuk dilakukan pemeriksaan kultur atau PCR. 5. Menghentikan transmisi difteri dengan pemberian profilaksi terhadap kontak dan karit. 6. Melakukan outbreak response immunization ORI di daerah KLW difteri. Pengobatan difteri. Difteri adalah salah satu penyakit yang berpeluang fatal sehingga perlu diobati sesegera mungkin dan secara agresif. Pemberian antibiotik seperti penisilin atau erythromycin dapat membantu membunuh bakteri dan membersihkan infeksi. Antitoksin obat ini diberikan melalui suntikan ke pembuluh udara atau otak anak-anak dan orang dewasa yang mengidap difteri seringkali perlu dirawat di rumah sakit dan diisolasi di unit perawatan intensif. Karena difteri dapat menyebarkan dan mudah ke siapa saja yang tidak divaksinasi penyakit tersebut. 2. Bronkitis. Bronkitis adalah peradangan atau iritasi yang terjadi pada saluran bronkus, yaitu pipa yang berfungsi sebagai penyalur udara dan bagian tenggorokan menuju ke organ paru-paru. Masalah kesehatan ini bisa muncul dalam beberapa hari, minggu, atau bahkan bulan.
Bronkitis umumnya diawali dengan buru, terkadang diikuti dengan lendir atau dahak sebagai dampak dari peradangan pada bagian dinding bronkus. Bronkus yang tidak ditangani dengan memburuk bisa meningkatkan resiko terserang pneumonia dengan gejala seperti demam, nyeri pada dada, dan kesadaran menurun. Penyebab bronkitis. Bronkitis muncul karena terjadinya peredaran pada bronkus. Hal ini mengakibatkan terjadinya penyempitan pada saluran napas dan penuh akan lendir. Dahak atau lendir ini menumpuk sebagai bentuk respon imunitas tubuh saat menangkap zat infeksi maupun non-infeksi yang menyebabkan bronkitis. Lama-kelamaan lendir yang menumpuk pada bronkus akan menutup dan menyumbat saluran pernapasan. Hal ini akan memicu munculnya sesak napas dan batuk sebagai respon tubuh pengidap untuk membantu pengeluaran lendir. Emang ini jenis-jenis bronkitis. Secara garis besar ada dua jenis bronkitis, yaitu bronkitis akut biasanya antara 10 hingga 14 hari. Bronkitis kronis, sementara itu bronkitis kronis umumnya terjadi sekitar 3 bulan atau beberapa kali dalam jangka waktu 2 tahun. Gejala bronkitis biasanya dapat didiagnosis sendiri. Gejala bronkitis termasuk batuk, lendir kental, dan sesak nafas. Orang mungkin mengalami batuk berdahak, kering atau kronis, seluruh tubuh kelelahan dan hidung pilek dan tertesan di belakang hidung. Juga umum kesulitan tidur, napas pendek, sakit kepala, sakit tenggorokan, dan tekanan darah. Pencegahan bronkitis. Beberapa cara yang dapat dilakukan guna mengurangi risiko terjadinya bronkitis antara lain: yang pertama, tidak merokok atau menghindari pampasan asap rokok. Yang kedua, menghindari paparan polusi udara dan zat berbahaya dengan memakai masker. Yang ketiga, cukup istirahat terlebih bila terserang pilek, demam, dan batuk. Pengobatan bronkitis. Pengobatan bronkitis dilakukan tergantung pada seberapa parah masalah tersebut dan kondisi medis pengidap. Jika bronkitis masih akut atau ringan, gejala biasanya akan membaik dengan sendirinya selama beberapa minggu. Akan tetapi, dokter juga bisa meresepkan obat untuk membantu meringankan gejalanya. Obat untuk membantu meringankan nyeri dan demam misalnya ibuprofen dan paracetamol. Obat untuk membantu meredakan batuk misalnya ekspektoran dan antitusif. Sianosis. Sianosis adalah kondisi warna kulit kebiruan yang terjadi pada jari tangan atau kaki, bibir, kuku, kulit, dan selaput lendir karena rendahnya kadar oksigen dalam sel darah merah. Selain itu, sianosis juga dapat dipengaruhi oleh masalah tubuh dalam memperoleh darah yang mengandung oksigen. Penyebab sianosis: kurangnya kadar oksigen pada darah atau suhu dingin dapat menyebabkan pembuluh darah menjadi lebih sempit sehingga memengaruhi distribusi darah berisikan oksigen ke seluruh tubuh seperti jari tangan, jari kaki, atau bibir. Penyakit yang dapat menyebabkan sianosis adalah penyakit paru-paru, penyakit jantung. Diagnosis: seseorang dengan sianosis akan mengalami perubahan pada warna kulit menjadi kebiruan, khususnya pada mukosa seperti bibir, kuku, mata, atau gusi. Sianosis yang disebabkan oleh suhu dingin biasanya akan membaik ketika tubuh mendapatkan penghangatan. Sianosis yang disebabkan oleh penyakit harus mendapatkan pengobatan secara medis. Tindakan operasi mungkin diperlukan untuk mengatasi akar penyakitnya. Pencegahan sianosis. Tambahkan, pencegahan sianosis dapat dimulai dari hal-hal sederhana seperti menghindari tubuh kedinginan, rajin olahraga, menerapkan pola makan sehat, dan tidak merokok. Penyempitan pembuluh darah yang disebabkan oleh penyakit tertentu wajib untuk selalu memeriksa diri ke dokter secara berkala. Pengobatan sianosis. Perawatan mandiri. Untuk sianosis disebabkan karena dingin, mengenakan pakaian hangat dan tinggal di lingkungan yang hangat dapat membantu meringankan gejala. Kedua, mencari perawatan medis. Segera kunjungi dokter jika kesulitan bernapas, merasakan nyeri dada, demam, mengantuk, atau bingung, merasakan sakit kepala lebih sering dari biasanya, kulit membiru di salah satu kaki disertai dengan nyeri yang menusuk.